Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Ibu Rosa doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak hebat, anak kelas 5, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Hebat. Kalau sudah siap, duduk yang bagus, duduk yang manis untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya saksikan dulu cuplikan berikut dan ikuti ya. Assalamualaikum, semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat, hari ini bertemu lagi dengan Bu Rosa. Kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, masuk ke subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 1 dan 2. Dalam pembelajaran kali ini terdapat beberapa muatan, diantaranya ada IPA KD 3.6 dan SBDP KD 3.1. Jangan lupa disimak video ini dengan sebaik-baiknya, kemudian buat catatan penting agar kalian lebih paham, dan jangan lupa di akhir pembelajaran ada latihan soal yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar untuk hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Kita harus mengenal dulu perbedaan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang cepat menghantarkan panas atau penghantar panas yang baik. Sedangkan isolator adalah bahan yang lambat menghantarkan panas atau penghantar panas yang buruk. Contoh konduktor yaitu logam, misalnya besi, baja, aluminium, dan perak. Contoh isolator adalah kaca, serat kain, plastik, dan kayu. Bahan konduktor banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya alat penggorengan terbuat dari aluminium atau baja. Tujuannya agar panas api berpindah lebih cepat. Bahan isolator dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya pegangan peralatan masak terbuat dari plastik sehingga tidak panas saat dipegang waktu memasak. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis perpindahan kalornya adalah konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor yaitu menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalornya yaitu menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. 2 dan 3 adalah jenis perpindahan kalornya yaitu konveksi dan radiasi. Cara menghambat perpindahan kalornya menjauhi atau memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalornya memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Berikutnya kita akan belajar menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Selain di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku juga harus memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan haruslah menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Yang empat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Perhatikan gambar cerita berikut ini.
Lihat gambar sampul depan buku yang Ibu sajikan. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi satu ibu dan anak perempuan sedang memasak bersama. Gambar tersebut menunjukkan kebersamaan antara ibu dan anak perempuannya dalam hal memasak untuk menjelaskan panas dan perpindahannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat. Pembahasan tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 telah selesai Ibu bahas. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tapi kalau masih belum paham, videonya masih boleh diulang-ulang ya. Masih boleh dicatat, diulang-ulang mana yang belum pahamnya. Tapi kalau sudah paham, boleh dikerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya ada 1 sampai 3. Dikerjakan dengan baik ya. Semangat! Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.